Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti ia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku, bersamaku di dalam surga. Para pencinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bermuzakarah tentang adab-adab makan dan minum dan doanya, yang saya ambil dalam kitab Rawdatul Ahbab. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menambah pengetahuan kita bagaimana dalam kehidupan kita ini senantiasa kita mengikuti cara yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita makan mengikuti cara yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka makan kita, minum kita ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adab-adab makan dan minum dan doanya. Adab-adab makan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Samallah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika." Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kanan, makanlah dari apa yang ada di dekatmu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian la ya'kulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna asyaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Janganlah salah seorang di antara kamu makan dan minum dengan tangan kiri, karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Kemudian la akala mutakian, tidak boleh makan dalam keadaan bersandar. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian janganlah minum di dalam wadah atau tempat dari emas dan perak, dan jangan makan di dalam piring dari emas dan perak. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya syaitan menghalalkan makanan yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang lain tentang adab-adab makan. Apabila jatuh suapan salah seorang di antara kamu
maka ambillah, kemudian bersihkan kotoran yang ada dengannya dan makanlah. Janganlah meninggalkan suapan itu untuk syaitan, dan janganlah mengusap tangannya dengan sapu tangan sehingga menjilati jari-jarinya, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui makanan mana yang berkah. Hadis Muslim. Jadi sunnah setelah kita makan maka menjilati jari-jari tangan kita. Jari-jari tangan ini dibersihkan, dijilati. Nah, itu sunnah. Nah, hadis riwayat Muslim. Ini sunnah. Kemudian hadis yang lain, makanan satu orang mencukupi 2 orang. Makanan 2 orang mencukupi 4 orang. Makanan 4 orang mencukupi 8 orang. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa bermalam dan di tangannya ada bekas makanan yang tidak dicucinya, maka mengenainya sesuatu, janganlah mencaci kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Nah, jadi setelah makan maka tangan mesti dicuci. Jangan sampai makan tak cuci tangan. Tiba-tiba ketika dia tidak cuci tangan, tengah tidur digigit semut misalkan. Itu salahnya sendiri. Kenapa? Dia tidak mencuci tangan setelah makan. Kemudian hadis berikutnya, sesungguhnya berkah itu diturunkan di tengah-tengah makanan, maka makanlah dari pinggirnya dan janganlah makan dari tengahnya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian hadis berikutnya, baru ya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ma'abun Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun inistahahu akadahu wa in karihahu tarakahu. Telah meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sekali-kali tidak pernah mencaci makanan. Apabila Nabi senang, maka beliau memakannya, dan apabila tak suka, maka meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis yang lain, adanya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, apabila memecah dan memberi kuah roti, maka menutupnya sehingga hilang didihnya, dan dia mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perbuatan itu lebih besar untuk keberkahan. Jadi sunnah menutup makanan ketika memasak. Anas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mengasat piring, dan beliau bersabda, sesungguhnya kamu tidak mengetahui di mana makanan yang berkah. Hadis Muslim. Jadi salah satu adab makan juga, jangan sampai ada nasi di dalam piring yang kita makan. Mesti bersih. Kita makan tidak ada nasi satupun, bersih. Supaya apa? Yang kita makan ini berkah. Karena kita tidak tahu makanan yang mana yang berkah itu.
Di suapan yang keberapa yang berkah? Anas radhiyallahu anhu telah berkata juga, Nabi SAW tak pernah makan di atas meja dan dalam piring yang hanya cukup untuk satu orang, dan tidak membuat roti yang dilembutkan. Telah berkata Anas kepada Qatadah, di atas apakah beliau makan? Qatadah menjawab, di atas sufrah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Nabi makan memakai alas. Kemudian Nabi makannya dengan berjamaah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Nabi SAW makan kurma dalam keadaan duduk di atas kedua telapak kaki bersamaan dengan menegakkan kedua betis. Hadis riwayat Muslim. Sunnah makan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila diletakkan hidangan, janganlah seseorang berdiri sehingga diangkat hidangan itu. Janganlah mengangkat tangannya meskipun kenyang sehingga kaum selesai. Dan hendaklah ada uzur, karena sesungguhnya mengangkat tangan dengan tanpa menjelaskan uzur akan membuat malu teman duduknya dan mencegah dari makan yang dibutuhkan temannya. Hadis Ibnu Majah dan Hakim dalam kitab Syu'ubil Iman. Ini sunnah berjamaah, jangan meninggalkan temannya ketika belum selesai nasinya habis, makannya habis. Jadi sama-sama dalam menghabiskan makanan tadi. Kemudian doa-doa makan. Apabila ingin makan, sebutlah nama Allah, Bismillah, atau Bismillahi wa barakatillah. Hadis riwayat Hakim. Apabila lupa menyebut nama Allah di awal makan, maka ucapkanlah Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Hadis riwayat Tirmizi. Telah meriwayatkan Amiyah bin Mukhashi, dia berkata, adanya Rasulullah SAW duduk dan sedang makan seorang laki-laki. Dia tidak menyebut nama Allah sehingga tidak bersisa makanannya kecuali satu suapan. Maka ketika dia mengangkat suapan ke mulutnya, dia mengatakan Bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Maka Nabi SAW tertawa, kemudian beliau bersabda, tidak henti-hentinya syaitan makan bersamanya. Maka ketika dia menyebut nama Allah, syaitan memuntahkan apa yang ada dalam perutnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini doa ketika kita lupa menyebut nama Allah. Ketika kita makan lupa membaca Bismillah. Ada dua. Pertama, Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, Bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi tinggal terserah mau yang mana. Apabila makan bersama orang yang berpenyakit kusta atau orang yang mempunyai penyakit lepra, maka ucapkanlah Bismillahi thiqatan billahi wa tawakkulan alaih. Bismillahi thiqatan billahi wa tawakkulan alaih. Bismillahi thiqatan billahi wa tawakkulan alaih. Hadis riwayat Tirmizi. Apabila selesai makan, ucapkanlah Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Hadis riwayat Tirmizi.
atau alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwarahu wa ja'alahu makhraja. Hadis Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Hibban. Atau alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'ama wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Hadis riwayat Abu Daud. Atau Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan min. Hadis riwayat Tirmizi. Faedah, seandainya mengumpulkan doa-doa ini adalah baik, dan seandainya menganggap cukup mengambil salah satu doa ini, maka tidak apa-apa. Apabila mengangkat hidangan, maka ucapkanlah. Nah, ini doa ketika mengangkat hidangan, doa ketika kita mengangkat hidangan. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu makfiyin wa la muwadda'in wa la mustaghna. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu makfiyin wa la muwadda'in wa la mustaghna. Hadis riwayat Bukhari. Apabila membasuh tangan, ucapkanlah. Nah, ini doa ketika membasuh tangan. Alhamdulillahilladzi yut'im wa la yut'am, manna 'alaina fahadana wa at'amana wa saqana wa kulla bala'in hasanin ablana. Alhamdulillahi ghairu muwadda'in wa la mukafan wa la maghfurin wa la mustaghnan 'an. Alhamdulillahilladzi at'ama min at-ta'am wa saqa min asy-syarab wa kasa min al-'urri wa hada min ad-dhalalah wa bassara min al-'amayah wa faddala 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis riwayat Hakim. Nah, ini doanya ketika membasuh tangan. Kemudian apabila makan di sisi kaum, maka berdoalah. Maksudnya ketika kita makan dengan orang-orang banyak, ya, kita diundang orang-orang, ini maka berdoalah untuk mereka. Apabila makan di sisi kaum, maka berdoalah untuk mereka. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Maka ketika ingin pulang, berdoa yang tadi ini hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis berikutnya, maka ketika ingin pulang, berdoalah dan ucapkan Allahumma barik lahum fiha razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Nah, doanya ketika ingin pulang, berdoa doanya, kita diundang orang makan, maka ketika ingin pulang, doanya Allah barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Hadis riwayat Muslim. Kemudian berikutnya sedikit lagi tentang adab-adab minum. Jangan minum dengan tangan kiri, tapi minum dengan tangan kanan. Hadis riwayat Muslim. Jangan minum dalam wadah atau tempat dari emas dan perak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian janganlah minum dengan satu kali minum seperti minumnya onta.
tapi minumlah 2 kali atau 3 kali tegukan. Jadi minum jangan langsung air gok. Jangan langsung diminum, tapi bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah. Jadi minum dengan adab. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian berikutnya, bernapas 3 kali adalah lebih menyegarkan, lebih menyehatkan, dan lebih mencernakkan makanan. Hadis riwayat Muslim. Janganlah bernapas di dalam wadah, tetapi menjauhkan wadah dari mulutnya, kemudian bernapas. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian jangan meniup minuman, maka jika melihat di dalam minuman benda yang jatuh, maka hendaklah menumpahkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian jangan minum dari gelas yang pecah. Tidak boleh minum dari gelas yang pecah. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian tidak boleh minum di dalam tempat air selain gelas. Hadis Bukhari Muslim. Maksudnya dalam apa? Dalam teko, langsung kita minum. Tak boleh. Kenapa? Itu kan untuk orang banyak. Kita minum pakai gelas. Kenapa? Yang teko ni untuk minuman orang banyak, tidak bekas kita. Kemudian tidak boleh minum dalam keadaan berdiri. Hadis Muslim. Kemudian apabila masih tersisa minumannya, maka berikanlah kepada orang yang berada di sebelah kanan. Hadis Bukhari Muslim. Kemudian apabila hendak minum, sebutlah nama Allah, dan ketika mengangkat gelas, maka muji Allah. Hadis Tirmizi. Kemudian apabila minum susu, maka berkumurlah, sebab di dalam susu ada lemak. Hadis Bukhari. Doa setelah minum susu, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Hadis Tirmizi, Abu Dawud. Kemudian sunnah yang berikutnya, hadis berikutnya, hendaklah orang yang memberi minum mengakhirkan minumnya. Hadis riwayat Tirmizi. Demikianlah yang dapat saya bacakan tentang adab-adab makan dan minum dan doanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.